dalam video pembelajaran matematika wajib. Ini merupakan video pembelajaran yang ke-6. Kita melanjutkan materi sebelumnya, masih tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Kali ini kita akan belajar menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel untuk menyelesaikan masalah. Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, ada beberapa langkah yang perlu kalian pahami untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLTV. Yang pertama itu memisalkan nilai yang belum diketahui dengan variabel-variabel X, Y, dan Z. Kemudian menyusun model matematika berbentuk SPLTV. Ketiga, menyelesaikan SPLTV tersebut. Yang terakhir, keempat, menggunakan nilai-nilai variabel yang diperoleh untuk menyelesaikan masalah yang ditanyakan. Kita akan masuk ke contoh soal. Nah, jadi kalian nanti akan disajikan masalahnya seperti ini ya, jadi seperti soal cerita. Kemudian kalian akan menyelesaikan soal cerita ini berdasarkan langkah-langkah yang tadi. Oke, Desi membawa beberapa kilogram buah mangga, jeruk, dan apel. Berat mangga dan jeruk saja adalah 5 kg. Berat mangga dan apel saja adalah 6 kg. Berat jeruk dan apel saja adalah 7 kg. Berapakah berat mangga, jeruk, dan apel jika ketiga jenis buah itu dimasukkan ke dalam satu plastik? Maka, sesuai dengan langkah-langkahnya, langkah pertama itu kita membuat permisalan nilai-nilai yang tidak diketahui dengan variabel X, Y, dan Z. Jadi, ada nilai-nilai yang tidak diketahui yaitu berat mangga, terus berat jeruk, dengan berat apel. Nah, itu adalah nilai-nilai yang tidak diketahui, maka bisa kita buat permisalannya menjadi variabel X, itu kita buat menjadi berat mangga, kemudian Y itu sama dengan berat jeruk, terus Z itu sama dengan berat apel. Selesai melakukan permisalan, kita buat model SPLTV-nya. Jadi kita menyusun model SPLTV berdasarkan apa yang diketahui di soal tersebut. Yang pertama, berat mangga dan jeruk saja adalah 5 kg. Maka kita ganti berat mangga menjadi X, kemudian jeruk itu Y. Nah, ketika dijumlah, kan keduanya itu bernilai 5 kg. Artinya jumlah keseluruhan kedua ini adalah 5 kg. Jadi kita buat modelnya untuk yang pertama, X ditambah Y sama dengan 5. Ini kita tandai sebagai persamaan pertama. Yang kedua, itu berat mangga dan apel saja adalah 6 kg. Jadi jumlah kedua berat ini itu adalah 6 kg. Maka bisa kita tuliskan atau kita susun modelnya, berat mangganya X, berat apelnya itu adalah Z. Ketika dijumlahkan itu sama dengan 6. Ini merupakan persamaan kedua. Untuk yang ketiga, berat jeruk dan apel saja adalah 7 kg. Berat jeruknya itu kita misalkan Y, berat apelnya itu adalah Z. Ketika dijumlahkan keduanya itu sama dengan 7, maka bentuk model SPLTV-nya jadi Y ditambah Z sama dengan 7. Ini kita tandai sebagai persamaan ketiga. Kemudian kita lihat lagi ke soal, apakah ada keterangan lainnya? Tidak ada. Maka sudah kita menghasilkan 3 persamaan dari soal tersebut. Selesai kita melakukan langkah kedua, maka kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu menyelesaikan SPLTV-nya. Sebenarnya apa sih yang dicari? Yang dicari itu adalah berat mangga, jeruk, dan apel jika ketiga jenis buah itu dimasukkan di dalam satu plastik. Jadi ketika dalam satu plastik ada mangga, jeruk, dan apel, itu berapa beratnya? Nah, maka yang perlu kita cari terlebih dahulu adalah berapa berat mangga dulu, berapa berat jeruk saja, dan berapa berat apel saja. Jadi masing-masing berapa beratnya. Maka kita harus menyelesaikan SPLTV-nya dulu satu-satu. Untuk SPLTV itu sebenarnya sudah dijelaskan di video sebelumnya. Itu kita bisa menggunakan campuran, yaitu eliminasi dan substitusi. Maka untuk yang pertama, Ibu akan mengeliminasi nilai X dari persamaan 1 dan 2 untuk membuat persamaan yang baru ya. Jadi persamaan 1 itu adalah X ditambah Y sama dengan 5. Kemudian persamaan 2, X ditambah Z sama dengan 6. Maka X dikurang X itu hasilnya 0.
Y dikurang Z itu menghasilkan Y dikurang Z, kemudian 5 dikurang 6 itu hasilnya negatif 1. Nah, ini adalah hasil dari eliminasi X menghasilkan persamaan yang baru Ibu tandai sebagai persamaan keempat. Kemudian Ibu akan eliminasi Y dari persamaan 3 dan 4 untuk menentukan nilai Z. Jadi kita bisa menentukan nilai Z dari mengeliminasi nilai Y pada persamaan 3 dan 4. Yaitu persamaan 3-nya Y ditambah Z sama dengan 7, persamaan 4-nya Y dikurang Z sama dengan negatif 1, Y dikurang Y itu hasilnya 0, Z dikurang negatif Z itu hasilnya 2Z, kemudian 7 dikurang negatif 1 menghasilkan 8, maka secara matematika Z-nya itu sama dengan 8 dibagi 2 yaitu 4. Sudah dapat nilai Z-nya, artinya kita sudah menemukan berat apelnya yaitu 4 kg. Kemudian kita bisa substitusi nilai Z-nya sama dengan 4 ke persamaan ketiga untuk menentukan nilai Y. Y ini adalah berat jeruknya. Jadi tinggal kita masukkan persamaan ketiga itu adalah Y ditambah Z sama dengan 7. Maka kita substitusi 4-nya menjadi Y ditambah 4 sama dengan 7. Maka Y-nya diperoleh dari 7 dikurang 4 yaitu 3. Sehingga berat jeruknya itu adalah 3 kg. Terakhir, untuk menentukan nilai X-nya, berat mangga, kita bisa substitusi nilai Y ini sama dengan 3 ke persamaan 1. Karena Y-nya berhubungan dengan X ya, mereka saling berhubungan. Untuk menentukan nilai X, persamaan 1 itu adalah X ditambah Y sama dengan 5. Maka tinggal kita substitusi X ditambah 3 sama dengan 5. X-nya itu diperoleh dari 5 dikurang 3, maka X-nya sama dengan 2. Sehingga sudah diperoleh masing-masing hasilnya, beratnya, tinggal kita jumlahkan ketiga jenisnya. X ditambah Y ditambah Z sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 4 menghasilkan 9 kg. Jadi berat mangga, jeruk, dan apel dalam satu plastik adalah 9 kg. Untuk contoh soal yang kedua, tahun lalu jumlah usia Amel, Beni, dan Cici adalah 31 tahun. Sekarang Amel 2 tahun lebih tua daripada Beni, sedangkan Cici 4 tahun lebih muda daripada Beni. Berapa usia Amel sekarang? Langkah pertama itu kita melakukan permisalan. Jadi ada Amel, Beni, dan Cici. Nah, kita misalkan X itu sebagai usia Amel sekarang ya. Kemudian Y adalah usia Beni sekarang, Z adalah usia Cici sekarang. Karena yang ditanya adalah usia Amel sekarang. Kemudian langkah kedua, kita menyusun model SPLTV-nya berdasarkan keterangan-keterangan yang ada di soal. Tahun lalu, jumlah usia Amel, Beni, dan Cici adalah 31 tahun. Jadi ketika kita jumlah usia ketiganya, itu hasilnya adalah 31 tahun. Tapi itu tahun lalu, artinya setiap orang itu usia sekarangnya itu kita kurangkan dengan 1 tahun karena keterangannya adalah tahun lalu, jumlah ketiganya itu adalah 31 tahun. Sehingga kita bisa buat model SPLTV yang pertama, X dikurang 1 untuk Amel, Y dikurang 1 untuk Beni, Z dikurang 1 untuk Cici sama dengan 31. Ini merupakan persamaan pertama. Yang kedua, sekarang Amel 2 tahun lebih tua daripada Beni. Nah, usia Amel sekarang itu adalah X, ini X, itu 2 tahun lebih tua daripada Beni. Beni itu usianya sekarang yaitu Y. Kalau 2 tahun lebih tua berarti tinggal X sama dengan Y ditambah 2. Jadi kalau lebih tua itu kita tambahkan. Ini merupakan persamaan kedua. Kemudian keterangan yang terakhir, Cici 4 tahun lebih muda daripada Beni. Usia Cici sekarang itu sama dengan Z, jadi bisa ditulis Z sama dengan usia Beni sekarang Y, tapi Cici 4 tahun lebih muda. Jadi karena lebih muda maka usia Beni sekarang tadi kita kurangkan dengan 4. Ini merupakan persamaan ketiga. Selesai menyusun model SPLTV-nya, kita selesaikan SPLTV-nya, bentuk SPLTV-nya, karena yang dicari adalah berapa usia Amel sekarang. Maka yang pertama kita lakukan, kita sederhanakan dulu persamaan pertama.
Persamaan pertama itu ada X dikurang 1 ditambah Y dikurang 1 ditambah Z dikurang 1 sama dengan 31. Kita bisa selesaikan variabel yang sama, maka X ditambah Y ditambah Z dikurang 3. Negatif 3 ini dapat dari negatif 1 tambah negatif 1 tambah negatif 1. Maka nilai X ditambah Y ditambah Z-nya itu sama dengan 31 ditambah 3. Atau sama dengan X ditambah Y ditambah Z itu sama dengan 34. Sudah kita buat persamaan satunya menjadi bentuk yang sederhana. Kemudian kita substitusi persamaan kedua dan ketiga ke persamaan satu untuk mencari nilai Y atau untuk mencari usia Benny sekarang. Jadi kita ingat lagi bahwa SPLTV itu persamaan-persamaannya saling berhubungan atau berkaitan satu dengan yang lainnya. Maka kita bisa lihat bahwa untuk persamaan kedua itu ada nilai Y, untuk persamaan ketiga itu ada nilai Y, maka kita bisa substitusikan untuk mencari nilai Y. Persamaan satunya itu adalah X ditambah Y ditambah Z sama dengan 34. Kita substitusi persamaan kedua, yaitu X sama dengan Y tambah 2. Jadi X nya itu kita ganti dengan Y ditambah 2. Kemudian tinggal ditambah Y ditambah Z nya ini kita substitusi dari persamaan ketiga, di mana Z itu sama dengan Y dikurang 4. Maka tinggal kita ganti Z nya menjadi Y dikurang 4. Maka persamaannya menjadi seperti ini. Y ditambah 2 ditambah Y ditambah Y dikurang 4 sama dengan 34. Maka bisa kita selesaikan variabel-variabel yang sama. Y ditambah Y ditambah Y hasilnya 3Y. Kemudian 2 dikurang negatif 4 itu hasilnya negatif 2 sama dengan 34. Maka kita cari nilai Y-nya. Kita pindah ruas 2-nya menjadi 3Y sama dengan 34 ditambah 2. Kemudian 3Y-nya sama dengan 36. Maka nilai Y-nya itu hasil dari 36 dibagi 3 yaitu 12. Dimana Y ini adalah usia Benny sekarang. Jadi kita bisa ketahui bahwa usia Benny sekarang itu adalah 12 tahun. Nah, karena kita sudah mengetahui berapa usia Benny sekarang, maka kita tinggal cari hubungan antara usia Benny dengan usia Amel. Karena yang dicarikan usia Amel. Nah, kita bisa lihat bahwa persamaan kedua ini menghubungkan antara Benny dan Amel, di mana usia Amel sekarang itu 2 tahun lebih tua daripada usia Benny. Sehingga kita bisa substitusi Y sama dengan 12 atau usia Benny yang sama dengan 12 tahun tersebut ke persamaan kedua untuk mencari nilai X atau untuk menentukan berapa usia Amel sekarang. Tinggal kita tulis persamaan keduanya adalah X sama dengan Y ditambah 2, di mana Y-nya adalah 12, kita ganti Y-nya menjadi 12 atau kita substitusi, maka menjadi X sama dengan 12 ditambah 2, maka hasilnya X adalah 14. Atau bisa kita simpulkan, usia Amel sekarang itu adalah 14 tahun. Jadi terbukti ya, Amel itu 2 tahun lebih tua daripada Benny. Ketika Benny usianya sekarang 12 tahun, maka Amel itu 2 tahun lebih tua atau usia sekarangnya adalah 14 tahun. Nah, ini langkah-langkah untuk menyelesaikan model SPLTV ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Silahkan ditulis di catatan. Kita akan bahas minggu depan. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Stay at home, stay healthy, stay safe. Sampai jumpa.